Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Saujana Story yang mengisahkan tentang dua orang perantau yang tersesat di hutan Borneo. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. 2 bulan berada di Kalimantan ternyata bukan waktu yang cukup bagi Rahman dan Dery untuk mengenal tanah tempat mereka berpijak. Karena hal sepele, mereka bisa saja celaka, bahkan hilang. Helikopter terbang di atas hamparan hijau area hutan di pedalaman Kalimantan. Besi terbang itu ditumpangi oleh 4 orang yang salah 2 penumpangnya adalah surveyor dan konsultan. Mereka berempat sedang mengamati area yang akan dibuka untuk lahan tambang batu bara. Di antara hamparan hijau sejauh mata memandang, mereka sempat melihat area terbuka yang diisi oleh bangunan-bangunan sederhana. Terlihat lalu lalang orang berjalan kaki sambil saling menyapa satu sama lain. "Pak, itu desa apa ya? Kok kayaknya saya belum pernah lihat di peta yang dikasih?" tanya konsultan itu. "Ah, yang mana? Orang semuanya hutan begini kok. Salah lihat mungkin," jawab si surveyor yang memang tidak melihat apapun di bawah mereka selain rimbunnya pepohonan. "Masa sih? Tapi mungkin salah lihat ya saya ya," lanjut konsultan sambil kembali mengecek peta lewat GPS. Helikopter itu kembali memutari area yang sudah ditandai untuk memastikan titik pembukaan lahan tambang beserta jalan masuk kendaraan dan alat besar. Setelah semua data sudah terkumpul, mereka kembali ke kota terdekat untuk mengatur persiapan dan perencanaan. 2 bulan setelah proses survei, para pekerja yang sebagian berasal dari luar daerah akhirnya tiba di mes karyawan. Rahmat dan Dery, 2 orang pekerja rantau yang mengadu nasib untuk menjadi pekerja tambang di Kalimantan demi mensejahterakan keluarga mereka. Rahman berasal dari Jawa Tengah, sementara Dery berasal dari Bekasi. Keduanya menjadi sering bercakap karena sama-sama bingung ketika ingin memulai interaksi dengan pekerja lokal. Apalagi pekerja lokal lebih sering menggunakan bahasa Banjar yang mereka berdua belum mengerti. Mes keduanya berada 20 meter dari lokasi tambang tempat mereka bekerja. Sementara itu, jarak menuju kota terdekat harus menempuh waktu lebih kurang 3 jam perjalanan. Mereka harus sampai dan bisa bersiasat agar bisa hemat. Apalagi keduanya adalah perokok berat. Maka, berdasarkan segala perhitungan dan pertimbangan, mereka harus segera ke kota terdekat untuk membeli persediaan makanan dan rokok setidaknya seminggu sekali, atau selamat-lambatnya 2 minggu sekali. "Mas Der, kan minggu depan kita off bareng. Gimana kalau kita ke kota dulu beli rokok, beras, sambil cari makanan yang enak? Aku bosen, pengen makan bakso," ajak Rahman pada Dery yang sedang asyik merokok di teras mes. "Boleh, ayolah. Lagi pula kita kan ada motor operasional yang lumayan baru. Bisa lah kalau dipakai jalan agak jauh," jawab Dery mengiyakan ajakan Rahman. Keduanya pun sepakat untuk pergi 2 hari lagi setelah libur.
Derry juga sangat ingin melihat suasana yang berbeda, karena sejauh ini yang mereka lihat hanyalah hutan, lubang galian, dan gelapnya malam. Jangankan aliran listrik, untuk mendapatkan sinyal internet saja mereka harus rela naik ke atap agar bisa mendapatkan sinyal. Itu pun hanya sekedar mengirim pesan singkat. BlackBerry yang mereka pegang seolah-olah tak ada gunanya di tempat ini. Selama beberapa waktu berada di mes ini, Rahman sering rindu pada istrinya dan anak sematawayangnya di kampung. Terkadang ia merasa nelongso karena hanya bisa mendengar suara mereka dari sambungan telepon. Itu pun jika tidak hujan. Ketika malam, yang mereka dengar hanyalah suara berisik genset di kejauhan, serangga malam, dan kukuk burung hantu di dahan-dahan tinggi. Itulah orkestrasi yang bisa mereka nikmati ketika pulang bekerja atau menunggu waktu terlelap. Tak ada gangguan yang berarti, terutama dari hal-hal mistis. Mungkin tetangga dari dunia yang tipis batasnya belum ingin berkenalan dan menunjukkan eksistensinya. Atau mungkin mereka berdualah yang tidak peka sehingga tidak pernah melihat penampakan atau merasakan gangguan. Derry dan Rahman menghabiskan malam dengan bercengkrama dengan para pekerja lain di teras mes sambil menyesap kopinya dan menghisap rokok sembari sesekali menatap malam yang semakin gelap karena pohon-pohon tinggi yang menutup cahaya bulan. Keduanya memandang gelap, sesekali terlihat kelelawar yang melintas. Juga terlihat cahaya melayang di ketinggian pada waktu-waktu tertentu. Hari-hari yang pernah terlewati akhirnya. Keduanya siap untuk menyongsong hari libur yang akan mereka manfaatkan untuk pergi ke kota. Sesuai rencana, keduanya pun akan membeli logistik untuk 2 minggu ke depan. Tak lupa untuk wisata kuliner juga. Memang, daerah yang akan mereka kunjungi bukanlah kota utama, tapi cukup bagi mereka untuk mendapatkan segala keperluan yang dicari. Rahman sudah siap. Ia mengenakan celana jeans dan sepatu cat. Tak ketinggalan sebuah jaket dan helm. Begitu juga dengan Derry. Tipe pakaian mereka relatif sama, namun Derry lebih modis dan bermerek. Di teras mes sudah terparkir skuter matic yang akan mengantarkan mereka. Keduanya tak lupa mengisi penuh tangki dan mengecek ban agar tak menemui hambatan di jalan. "Ayo berangkat, kamu yang bawa," ucap Rahman sambil mengenakan helm. Derry mengiyakan. Kebetulan ia sudah lama tidak mengendarai motor jarak jauh. Jalanan tanah mereka susuri sembari memandang sekitar, waspada jika ada kendaraan berat yang melintas. Di siang hari, beberapa area yang mereka lewati terlihat gersang karena hutan sekitar terpaksa dibabat habis untuk pembukaan lahan dan jalan tambang. Keduanya tak banyak bicara. Debu yang berterbangan membuat keduanya harus mengenakan masker dan menutup kaca helm. Sesekali mereka melihat kendaraan sebesar rumah melintas di kejauhan. Kendaraan berat yang bak belakangnya terisi penuh batu-batu hitam. Meski jalan mereka terasa berat, keduanya tetap semangat. Mereka akan meninggalkan penatnya kehidupan di tengah hutan, setidaknya untuk 1 hari ini. 20 menit berselang, mereka mulai tiba di ujung jalan. Keduanya harus berbelok kanan menyusuri jalan aspal yang membelah hutan belantara. Jalanan lintas kota yang selalu menjadi sarana bagi mereka yang bepergian. Kini mereka tak sendirian. Sudah banyak motor dan mobil melintas. Nuansa yang tadinya terasa gersang dan berdebu kini berubah menjadi lindung dan teduh. Dengan udara segar dan sejuk, sesekali terlihat monyet yang bergelantungan di pepohonan di kiri dan kanan jalan.
"Sebentar Der, tak nyalain rokok dulu," pinta Rahman sambil menepuk pundak belakang Derry. Pemuda itu melambatkan motor dan menepi. Keduanya membuka masker dan menyalakan rokok. Banyak sekali minibus yang melewati mereka dengan kecepatan tinggi. Juga motor-motor yang tak ingin melambat, bahkan seakan melaju lebih cepat, seolah-olah tak sabar untuk segera sampai ke tujuan. Rokok sudah menyala. Keduanya pun kembali berkendara dengan pelan sambil mengepulkan asap. Itulah yang tak keduanya sadari. Semakin santai mereka, berarti waktu tempuh akan semakin lama. Sementara sekarang sudah hampir tengah hari. Waktu tempuh yang seharusnya hanya 2 jam akhirnya harus ditempuh selama 3 jam. Keduanya berjalan-jalan untuk berkeliling kota. Tak ketinggalan menuntaskan niat mereka untuk membawa sembako atau logistik. Keduanya pun makan bakso. Keduanya benar-benar menikmati, bahkan makan sampai 2 porsi. Keterbatasan di mes membuat mereka merindukan sajian idola itu. 3 jam berlalu, matahari sudah turun. Sekarang sudah hampir pukul 5 sore. Keduanya harus bergegas segera pulang. Terlalu asyik jalan-jalan, kuliner, dan membeli berbagai barang logistik membuat mereka lupa waktu. Kini mereka harus siap dengan perjalanan di waktu peralihan ini. Terang menuju gelap. Hal yang tak mereka sadari adalah yang tenang bisa saja menjadi cekam. Belanjaan milik Rahman digantung di bagian dashboard, sementara belanjaan milik Derry dipangku dan diletakkan di tengah tubuh mereka. Kali ini Rahman yang berada di depan. Mereka sudah sepakat untuk bergantian. Beberapa lampu jalan sudah mulai menyala, menerangi jalan mereka kembali menuju mes di tengah hutan. Kali ini jalanan masih terasa ramai. Mobil-mobil travel menggilas aspal dengan cepat. Keduanya berkendara tentu saja menjadi lebih pelan dari perkiraan. Barang bawaan yang banyak dan juga posisi duduk yang tidak nyaman dari sebelumnya membuat Rahman harus lebih berhati-hati. Apalagi ketika mereka berpapasan dengan kendaraan besar yang bisa saja lampunya menyorot langsung ke mata mereka. Sudah lebih 1 jam mereka berkendara. Senja yang merah sudah menjadi gelap tepat ketika mereka memasuki area hutan. Tak ada lagi lampu jalan, tak ada penerangan, tak ada pemukiman. Beruntung jalanan masih ramai oleh kendaraan. Hingga keduanya tak sadar, jalanan mulai berangsur sepi. Senja berlalu, jalanan sudah sepenuhnya gelap tanpa penerangan. Embun mulai turun. Beruntung keduanya mengenakan celana jeans dan jaket untuk melapisi tubuh. Tidak biasanya embun turun secepat ini. Normalnya akan berembun secepatnya menjelang tengah malam atau menjelang subuh. Kedua mata Rahman harus bekerja lebih keras. Ia juga harus memusatkan kesadarannya agar terhindar dari celaka. Embun yang turun mulai membatasi jarak pandang mereka, dan itu bisa saja membuat keduanya celaka karena tak melihat tikungan atau kendaraan. Tubuh mereka merasa lelah, pinggang juga terasa pegal. Kepenatan menyerang lebih cepat, padahal mereka tak merasakan hal ini ketika berangkat. Posisi duduk yang tak nyaman, juga lelah setelah belanja dan berkendara membuat mereka harus mencari tempat untuk sekedar duduk dan meluruskan pinggang. Beruntung, mereka melihat cahaya di sisi kiri jalan. Sebuah warung dengan pencahayaan terang yang berisik karena suara genset menjadi oase bagi mereka. Keduanya berhenti sejenak dan turun untuk sekedar meregangkan tubuh dan minum kopi. "Bu, kopinya 2 ya," ucap Derry sambil duduk di kursi panjang. Tempat itu terasa terang, namun berisik karena suara genset.
Di sebelah warung tempat mereka duduk ada warung-warung lain yang juga menjajakan makanan ringan dan kopi. Keduanya pun bercengkrama sejenak. Para pengunjung lain terlihat hikmat menikmati kudapan dan minuman di depan mereka. "Pada mau kemana, Mas?" tanya si ibu penjual. "Oh, ini loh Bu, tadi dari kota beli sembako sama logistik. Ini saya mau balik ke set dekat kilo 10 Bu," jawab Derry. Sementara Rahman hanya mengangguk-angguk sembari mengunyah roti. "Oh, nggak mau nginep di kota dulu Mas? Bahaya loh kalau pulang terlalu malam," tambah si ibu penjual. "Walah, nanggung Bu. Ini sudah setengah jalan. Habis ini langsung lanjut supaya sampainya nggak tengah malam," jawab Rahman setelah selesai mengunyah roti. "Ya, intinya hati-hati loh Mas, jangan belok-belok," ucap si ibu penjual. Keduanya mengiyakan sambil mengangguk-angguk, sementara kepala mereka masih memproses kalimat terakhir yang baru saja mereka dengar. Nasihat ibu penjual tadi masih mengawang. Mereka nggak tahu apa yang dimaksud. Sementara mereka berdua adalah pendatang yang baru saja menginjakkan kaki di tanah Borneo itu. Tidak banyak adat dan tradisi setempat yang mereka tahu. 15 menit berlalu. Rahman dan Derry membayar kopi dan beberapa bungkus roti yang mereka konsumsi. Keduanya berpamitan kepada ibu penjual dan melambaikan tangannya. Motor pun dinyalakan dan mereka siap kembali menantang dingin dan gelapnya malam. Perlahan mereka meninggalkan warung pinggir jalan yang menjadi satu-satunya tempat terang di hutan itu. Keduanya tak banyak bicara. Rahman melapisi dadanya dengan kertas karton di bagian dalam jaket, sementara Derry menyilangkan tangannya di dada, memeluk tubuhnya sendiri. Belum terlalu malam, namun dingin di tempat itu semakin menusuk. Jarak pandang yang terbatas membuat Rahman tak bisa menggeber motor yang ia kendarai dengan cepat. Ia harus terus memusatkan pandangannya, namun ada yang berbeda. Tak ada lagi kendaraan yang lewat saat itu. Tak ada kendaraan yang berpapasan dengan mereka. Warung yang mereka singgahi sudah tidak terlihat lagi. Kini mereka hanya berdua di tengah hutan itu, dalam kegelapan. Rahman dan Derry tak merasa curiga. Mereka berkendara seperti biasa. Tak ada hal yang aneh yang mereka rasakan. Padahal dari awal semuanya sudah terasa salah. Dalam gelap dan jarak pandang yang terbatas, Derry sempat menoleh. Selintas ia melihat belokan ke arah kanan. Kali ini membuatnya sedikit tersadar. "Kayaknya tadi siang jalannya lurus, nggak ada belokan sama sekali," gumamnya dalam hati. Ia hanya diam, tak berani bicara pada Rahman. Rambu-rambu yang biasanya terlihat dekat tikungan pun tak lagi ia temui. Garis tengah yang tadi siang ia lihat juga kini tak ada. Padahal seingatnya, ia melihat garis tengah jalan bahkan sejak keluar dari jalanan proyek hingga ke kota. Dan kini garis tengah itu tidak ada. Semakin lama, hal-hal aneh mulai dilihat oleh Derry. Terlebih karena motor yang tak bisa melaju kencang karena terbatasnya jarak pandang. Di kiri dan kanan mereka, Derry hanya bisa melihat deretan pohon-pohon besar yang berjajar. Di antara pohon-pohon itu, selintas terlihat seseorang tengah berdiri diam dalam gelap. Dalam pekatnya kabut yang dingin, Derry mulai bergidik ngeri. Ia tahu bahwa apapun bisa terjadi di tengah hutan. Ia bahkan bisa memaklumi jika di mes tempat mereka tinggal ada gangguan hantu. Baginya itu merupakan hal yang wajar, terlebih mereka tinggal di tempat yang antah berantah. Namun ini adalah yang berbeda. Perjalanan yang mereka tempuh terasa sangat lama, sangat lamban.
Bayangan seseorang yang sempat ia lihat terus memenuhi pikiran dan imajinasinya. Ia kembali mengalihkan pandangan dan memikirkan hal yang menyenangkan. Namun kedua bola matanya tetap saja tak bisa hanya menatap ke depan. Suasana dan rasa khawatir membuatnya terus-terusan menoleh ke kiri dan kanan, menatap gelap deretan pohon yang dahannya melintang di atas aspal, tepat di atas kepala mereka. Sementara itu Rahman juga merasakan hal aneh, bahkan sejak kabut turun ketika mereka memasuki area hutan. Nasihat dari ibu penjaga warung semakin membuatnya tak berani berkomentar. Membicarakan hal horor di tempat yang tak mereka ketahui bisa saja malah mengundang. Sementara dari tadi ia bisa melihat anak-anak kecil tengah bergelantungan di dahan-dahan pohon yang tersorot oleh sinar lampu. Dalam bisu, keduanya berkelahi dengan pikiran masing-masing. Dalam hatinya, doa-doa dirapal tanpa suara. Keduanya punya harapan yang sama, bertemu dengan seseorang atau berpapasan dengan kendaraan lain. Dari speedometer skuter matic yang ia kendarai, Rahman sadar bahwa mereka sudah berkendara lebih dari 2 jam setelah memasuki hutan. Dari situ ia sadar bahwa mereka bisa saja tengah melakukan perjalanan tanpa ujung. Rahman terus menajamkan pandangannya, berharap menemui seseorang yang berpapasan atau belokan ke arah kanan, arah yang mereka tuju. Namun harapan tinggal harapan, ia hanya menemukan jalanan berkelok tanpa cabang di depan. Rimbunnya pepohonan semakin menjorok ke atas jalan, seperti membuat terowongan. Di jok belakang, Derry sesekali membuka matanya. Sedari tadi ia terpejam, keringat sebesar biji jagung membasahi dahi dan lehernya. Padahal malam itu dingin sekali. Tak ada yang bisa ia lihat di kiri dan kanan. Ia tak hanya bisa melihat apapun di belakangnya. Hanya ada cahaya pendar lampu rem yang sorotnya tak sejauh lampu depan. Sementara ketika ia memandang ke depan, ia justru melihat sosok-sosok aneh di kiri dan kanan jalan. Dalam remang dan kabut, lewat cahaya yang selintas, matanya menangkap seseorang tengah berdiri di antara deretan pohon. Seseorang lelaki tua dengan pipi cekung dan mata yang redup. Lelaki itu mematung sembari memikul seikat kayu di pundaknya. Lelaki bercelana hitam tanpa baju. Matanya kosong menatap jalanan yang gelap. Tak hanya itu, Derry selintas melihat juga sosok seperti orang tua berbadan besar dengan bulu kasar berwarna merah. Hal ini membuatnya semakin takut, semakin ingin memejamkan mata dan membisukan mulutnya. Dalam hati, keduanya terus merapalkan doa. Ketakutan dan rasa khawatir berkecamuk karena perjalanan ini terasa sangat lama. Sudah hampir 3 jam dan tidak ada tanda-tanda seorang pun. Tak ada kendaraan berat yang biasanya melintas, dan tak ada juga secerca cahaya. Apapun itu tak ada di sini. Entah sampai kapan hal ini akan berakhir. Oke, mungkin itu dulu ya bagian pertama dari treat horornya Saujana Story yang berjudul Tersesat. Untuk bagian keduanya besok akan saya lanjutkan lagi. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.